Balik lagi acara kita PPJ Podcast P3JB Juara. Banyak juga rumah-rumah yang disebut rumah hantu dulu ya. Backlog itu akan terus sebenarnya akan terus tambah ya. Justru mungkin antisipasi kita dulu ya yang menjadi terlambat. Kita masuk tadi bahwa hunian vertikal itu solusi. Udah kita rubah image-nya jadi apartemen. Jadi kita mengelolanya juga harus profesional. Banyak sebenarnya program-program pemerintah dalam menyelesaikan perumahan. Hunian vertikal ini adalah Bagian dari solusi tadi ya Pak ya. bagian dari solusi untuk mengatasi banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi acara kita PPJ Podcast P3JB Juara. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang ini sangat dirindukan sebenarnya karena beliau sudah memasuki purna Pak ya. Beliau adalah pernah menjabat di Dinas Perumahan Permukiman itu dari 2013 sampai 2018. Cukup lama gitu ya, dari seorang kadis memimpin suatu dinas yang teknis tapi diberikan kesempatan oleh pimpinan lumayan lama di Disperkim. Dan beliau memang asli dari Dinas Perumahan Permukiman gitu ya. Pituin Pak. Sobat Apran masih kenal dengan beliau? Tiada lain Pak Insinyur Babang Rianto, MSc. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sudah datang di podcast P3JB Juara PPJ. Ini bentuk advokasi Pak di bidang perumahan permukiman, khususnya di hunian vertikal gitu. Mendukung sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga menampung aspirasi-aspirasi Pak dalam pembangunan perumahan. Pak Bambang udah lama nggak ketemu Pak. Sehat iya, nih? Sehat, Alhamdulillah sehat Pak Opik. Alhamdulillah. Dan saya juga jadilah senang Pak Opik sekarang udah karirnya naik dan sekarang juga megang sesuatu yang memang sangat menarik ya, bidang perumahan dan alhamdulillah ya. bisnisnya. Namanya juga ini Pak, berusaha, kemudian juga ya kata Pak Gubernur harus selalu berinovasi. Sasirin sabinyirin kalau kata Bapak itu kalau di apel itu kan. Iya. Jadi kita coba sasirin sabinyirin untuk pembangunan perumahan Jawa Barat. Pak bisa cerita dulu mungkin Bapak dulu boleh mungkin ini masuk ke Cipta Karya tahun berapa Pak? Supaya ada gambaran karena Bapak asli Pituin Cipta Karya Ya, betul. Ya sebenarnya saya tuh dari sejak jadi pegawai negeri itu ke Cipta Karyaan Pak Taufik ya. Jadi hanya di Kementerian dulu di Departemen PU dulu, namanya iya. Departemen PU gitu ya. Nah akhirnya berganti nanti ya, bukan departemen lagi tapi kementerian. Kemudian ya saya pindah ke Kota Bandung dulu. Jadi saya sempat pindah di Kota Bandung sebentar. Ya. Kemudian pindah lagi ke provinsi. Hanya 1 tahun lah di Kota Bandung. Waktu itu kan terjadi desentralisasi otonomi daerah. Jadi pegawai pusat tuh disarankan untuk pindah ke daerah untuk memperkuat daerah gitu. Ya. Akhirnya terakhirnya saya di provinsi dan memang ya itu di bidang keciptakaryaan dari awal memang dari gitu awal. Ya. Di Dinas Cipta Karya waktu itu gitu. Pernah menjabat di bina program Pak ya Bapak? Ya betul. Waktu kita udah di sini kita bareng ya. Saya pernah di bina program, kemudian juga bidang perumahan ya. Bidang perumahan, Nah, kemudian itu. Bapak jadi kepala dinas seperti itu. Iya betul. Zaman Pak Gubernurnya Pak Ahmad Heriawan. Iya betul. Menarik sekali nih karirnya karena panjang sekali. Kita akan kupas coba ya. Beliau kita sharing dari pengalaman. Istilah orang lain itu kan pengalaman yang terbaik itu guru yang terbaik itu adalah pengalaman ya. The best teacher itu kan experience. Mudah-mudahan ada pengalaman yang baik yang bisa diambil ya. Betul Pak. Jadi kita mudah-mudahan bisa menyebar pengalaman Bapak menjadi inspirasi di saat ini Pak. Gimana nih Pak? Perjalanan dulu Pak, pembangunan di bidang perumahan dari semenjak Bapak masuk bekerja PNS kemudian berkarir gitu ya. Karena Bapak berarti kan pelaku sejarahnya nih Pak. Ya. Karena
judulnya kali ini adalah kilas balik pembangunan perumahan, khususnya perumahan vertikal. Kita bicara perumahan dulu deh, Pak. Oke. Gimana dulu, Pak? Makasih. Oke. Jadi sebetulnya saya tuh awalnya bukan insan di bidang perumahan khususnya gitu ya. Iya, Pak. Cipta Karya kan luas itu ya. Jadi saya bidang yang di bidang ke-PLP-an gitu. Tapi pernah juga di tata ruang gitu. Tapi akhirnya di perumahan. Jadi di bidang perumahan itu begitu saya masuk. Namun si bidang perumahan ini dari dulunya sudah ada di Cipta Karya. Iya. Sudah ada dari mulai Dulu bidang perumahan itu masuk Cipta Karya, Pak ya? Ya, sudah masuk Cipta Karya dulu di provinsi ya. Di provinsi. Di provinsi. Kalau di nasional beda lagi ya. Iya. Kalau nasional, nah. Jadi dulu ada subdin perumahan gitu ya, zaman dulu tuh. Nah kalau di nasional itu sebetulnya bidang perumahan itu kan sebetulnya sudah menjadi perhatian di nasional gitu ya, bahwa masalah perumahan ini memang menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan gitu oleh pemerintah ya, dan berganti-ganti dulu. Ya, Kalau berganti-ganti nama dari zaman dulu gitu ya, dari menteri pertamanya kalau tidak salah Pak Kosmas Batubara. Pak Kosmas. Iya, namanya juga Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dulu tuh ya. Iya. Berganti lagi jadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan seterusnya sampai pernah digabung dengan KPU-an. Ya, terakhir itu ya. Sebelum Pernah juga digabung dulu ya. Dulu kalau tidak salah Pak Bu Erna Witular dulu. Erna Witular, menterinya. Jadi apa ya, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah lah dulu ya. Ya gitu. Udah gitu dipisah lagi gitu ya, berikutnya tuh. Atau ini Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah dulu ya. Nah, udah itu dipisah lagi sehingga menjadi Kemenpera dulu. Kemenpera ya. Nah, terakhir berarti, Pak? Ya terakhir sebelum berikutnya digabung lagi. Oh iya. Dengan PU ya, PU. menjadi PUPR gitu ya. Iya. Nah itu jadi mungkin ada 9 kali lah sampai ke PUPR. Bapak mengikuti itu ya? Mengikuti itu, nah saya menjabat mulai dari bidang perumahan itu pada waktu sudah terbentuk jadi Kemenpera. Jadi, nah itu jadi di tingkat nasional masalah perumahan itu memang sebetulnya sudah menjadi perhatian khusus dari dulu gitu. Nah di tingkat provinsi lah yang kita jalani dulu itu juga memang ada subdinnya gitu ya. Adalah dulu. Kalau sekarang itu bidang, Pak ya? Sekarang bidang, dulu namanya subdin. Subdinas itu ya. Nah, sebetulnya isu-isu yang sekarang kita bicarakan zaman sekarang itu sebenarnya sudah menjadi isu dari sejak lama saya pikir ya. Iya, iya. Perumahan formal, swadaya gitu ya. Di mana termasuk kata-kata backlog itu dari dulu, Pak ya? Backlog itu dari dulu gitu ya. Dan Bapak mendengar istilah backlog itu dari angka berapa, Pak? Nah, itu kita bingung ya. Formulasi backlog itu ternyata kan juga dulu tidak ada yang baku gitu. Ya, Tidak ada yang baku betul ya. penghunian, Iya gitu. Jadi karena begitu kita masuk ke dalam masalah perumahan beda dengan air minum, persampahan, limbah. Nah, ini kan masalah cakupan ya. Kalau di air minum, sampah, limbah cakupannya berapa? Jadi yang belumnya berapa? Itu bisa terukur, lebih bisa terukur, data-datanya lebih jelas, perhitungannya lebih jelas. Nah, kalau yang perumahan ini enggak, karena banyak juga rumah-rumah yang disebut rumah hantu dulu ya. Karena investasi, rumahnya ada tapi nggak ada penghuni. Ada satu rumah isinya berapa kakak dan sebagainya, itu susah sekali untuk mengumpulkan data itu. Sehingga seingat saya dulu begitu kita mencoba berhitung dengan teman-teman kita ya di kantor, kalau tidak salah 980.000 waktu itu awal-awal kita lontarkan ya. Backlog ya? Iya, backlog. Di angka 900-an lah ya. 980.000 kalau tidak salah ya dulu ya. 980.000. Waktu awal kita lempar, berikutnya kita revisi lagi, kita hitung lagi dan sebagainya. Nah, jadi dari informasi sekarang itu Jawa Barat di 2,2 juta kan? Tuh kan, nah ya itu ya. Jadi memang backlog itu akan terus sebenarnya akan terus tambah ya. Jadi memang pertumbuhan perumahan untuk masyarakat tidak sebanding dengan pertumbuhan masyarakat ini sendiri ya Pak. Nah ini artinya kan ini sebuah tantangan, mau disebut permasalahan yang menjadi tantangan kita ya. Betul. Artinya di bidang perumahan ini kita harus meningkatkan kinerja kita untuk mengatasi backlog. Karena kan urusannya backlog di salah satunya ya, yang paling mendasar gitu ya. Karena kita perlu adanya shelter ya, tempat berlindung, rumah itu gitu ya, tempat berbudaya kita, tempat peradaban kita. Kalau secara konstruksi, secara regulasi sebenarnya kita sama-sama sepakat bahwa rumah itu urusan dasar Pak ya. Dari dulu. Urusan dasar Pak ya. Oh iya, dari betul. dulu bahwa itu merupakan hak
mungkin masuk hak asasi manusia untuk mendapatkan Di Undang-Undang Dasar di pasal 28 kalau tidak salah ya. Iya, sudah Kemudian masuk. juga ada hak di hak asasi manusia juga. Dan di situ sudah ditegaskan bahwa pemerintah tuh punya kewajiban untuk ini ya, untuk memberikan jaminan hunian kepada masyarakat itu. bertanggung jawab gitu. Bertanggung Posisi jawab kita. pemerintah. Bertanggung jawab. Gitu. Nah, kalau di air minum, sampah limbah kita lihat yang namanya cakupan itu kan naik terus menuju angka 100% nantinya gitu ya. Nah, di sana juga permasalahan memang betul sama aja. Tapi yang kalau saya dengar dari Pak Taufik ya, ternyata backlog tambah besar, artinya ini antara supply dan demand ini deviasinya malah tinggi. Ya. Nah, Malah ini- membengkak ya. malah Bukan mendekatkan. Nah, malah bukan yang ini si supply ini harusnya kan sama dengan demand terjadi break even point kasarnya gitu ya. Iya, didekatkan itu ya. Ya, ini jadi sebuah PR besar ya buat kita, saya pikir, karena kita enabler kan ya Ya, pemerintah fungsinya enabler. Ya. dari dulu itu ya. Tapi saya kira kita tidak bisa bicara sendiri ya, enabler ini kan memfungsikan, memberdayakan mereka supaya berdaya, supaya mereka punya kemampuan kan untuk mempunyai rumah gitu kasarnya. Nah, untuk mempunyai kemampuan punya rumah itu saya pikir juga kan artinya menyangkut masalah ekonomi kan. Ya, ya. Jadi tidak hanya di dinas ini aja gitu loh. Bapak cenderungnya sekarang itu di bidang perumahan itu ada kemajuan, apa kemunduran menurut pandangan Bapak? Kalau lihat angka backlog itu ya, artinya kita memang ada kita belum bisa menyelesaikan masalah kemampuan masyarakat untuk punya hunian. Ya. Artinya ya kita ini jadi tantangan lah ya, gitu ya. Jadi gini Pak, ini data nih Pak ya. Iya ya, Bapak kan dari angka 900-an nih Pak ya. iya ya. Sekarang udah 2,2 juta. Sebelumnya mungkin akan lebih rendah lagi Pak. Sebelumnya. Iya. Jadi angka backlog terus naik. Jadi kalau berbicara data, backlog akan ini naik terus. Mudah-mudahan akan stuck gitu ya. Tapi dengan program-program pemerintah, provinsi kemudian daerah. Tetapi sebenarnya yang saya ikuti itu Iya. banyak sebenarnya program-program pemerintah dalam menyelesaikan perumahan. Tapi sisi lain tadi kecepatannya itu tidak sama Pak ya. Jadi Ketinggalan sebenarnya gitu ya. kalau menurut saya sebenarnya ada kemajuan mungkin ya. Tapi Pasti ada kemajuan. ya. Cuma kecepatan kebutuhan Kebutuhan kalah tinggi. Sepakat Pak? Ya mungkin juga ini ya, khusus Jawa Barat nih ya. Khusus Jawa Barat, saya kurang tahu kalau yang Jatim dan Jateng misalnya yang setara dengan itu lah, sejajar. Gimana? Ya ini kan faktor-faktornya banyak. Ini saya pikir ya ke Jawa Barat ini diantaranya itu kan kebutuhan perumahan diantaranya akibat angka kelahiran yang tinggi ya. Iya. Tambah pertumbuhan penduduk. Ya. Artinya nanti ke keluarga ujung-ujungnya. Nah ini ada yang alami pertumbuhan penduduk dari kelahiran, ada juga mungkin karena urbanisasi kan. Ya. Karena Jawa Barat ini dari zaman dulu itu daya tariknya luar biasa karena memang pusat, karena ada DKI di sana, ada daerah industri Jawa Barat dan terutama industri ini ya. Industri, jadi kalau kita lihat ke para pekerja industri banyak yang juga bukan pituin orang Jawa Barat gitu ya. Nah, itu datang dari mana-mana. Termasuk dari untuk masalah kegiatan bisnis yang lain, Jawa Barat betul-betul menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga itu tadi backlognya mungkin jadi tambah gara-gara ada itu gitu ya. Bisa jadi ya. Ada gula, ada semut Pak ya. Nah, betul, ada gula, ada semut. Ketika semutnya banyak memang jadi gulanya juga kadang-kadang jadi yang awalnya habis sebenarnya harus bertambah gitu ya. Iya. Nah, coba ini yang menarik gini Pak Taufik ya. Kita berapa 50 jutaan mungkin sekarang ya? Iya, Jawa Barat 50 juta. 50 juta nih. Ini kan bisa dianggap 2 kali negara Australia dan Malaysia nih, satu Jawa Barat. Ya. Ini yang kita lihat sekarang kan akibat dari situasi itu ya, penduduk yang sangat banyak, hunian yang belum terpenuhi, hunian yang masih bersifat tapak mungkin gitu ya. Nah, ini kan karena bersifat tapak itu pengelolaannya juga susah kan buat kita. Masalah air bersih, persampahan dan limbah terutama. Ya. Sampah, limbah dan juga masalah transportasi saya pikir. Ini menjadi masalah yang sangat krusial gara-gara tadi ya di Jawa Barat seperti itu. Dan buktinya kan jelas. Masalah karena saya pernah di LH juga kan itu ya. Bagaimana misalnya salah satu contohnya aja Sungai Citarum. Sungai Citarum persampahan. Itu salah satu sungai yang terkotor di dunia misalnya
itu masuknya gitu ya. Persampahan kita seperti apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya dari Limbah kita ya, itu ya tadi ya. Polusi kita juga luar biasa ya, tinggi. Kalau kita lihat DKI apalagi, ya itu kan karena transportasi itu diakibatkan tadi perumahan tapak yang menyebar, sehingga mereka jauh dari tempat bekerjanya, sehingga semua kendaraan pribadi ataupun terutama pribadi lah ya, itu yang menghasilkan polusi udara misalnya. Sehingga kemudian juga mungkin pernah disitir juga oleh rekan-rekan lain mungkin ya, masalah lahan pertanian, perkebunan. Ya. Jawa Barat yang dulunya sangat menjadi lumbung padi nasional gitu ya, itu sekarang kan seperti apa? Jadi ini sebenarnya titik poin masuk bahwa hunian vertikal itu adalah solusi, Pak ya. Betul. Jadi hunian vertikal ini adalah bagian dari solusi tadi ya, Pak ya. Bagian dari solusi untuk mengatasi banyak masalah. Ya. Untuk mengatasi misalkan dari mulai tadi ya soal pertanian, efisiensi lahan, Pak ya, di sana. Iya, betul. Efisiensi infrastruktur mungkin, Pak ya. Iya, betul. Jadi pengelolaan juga lebih mudah, Pak. Lebih mudah, betul. Kalau misalnya dengan air minum, sampah limbah misalnya, limbah, gitu, Pak. nah, itu dengan dibangun vertikal, maka dalam satu area yang tidak terlalu luas tapi bisa menampung banyak orang, mengelolanya lebih mudah dibanding area yang tapak yang sangat luas tapi sebetulnya jumlah penduduknya nggak terlalu banyak ya dibanding kalau terkonsentrasi dengan vertikal ya. Belum ya tadi transportasi ya, polusi ya, dan juga mungkin kerugian ya akibat kemacetan. Ada sebenarnya boros juga gitu ya. Boros lah pasti. Nah, kita masuk tadi bahwa hunian vertikal itu solusi dan memang semua sudah menyepakati. Nah, tinggal kita bagaimana mengadvokasi hunian vertikal itu benar-benar menjadi solusi. Baik bagi masyarakat itu sendiri ya. Karena tidak mudah mungkin, Pak ya. Budaya yang dulu harus punya halaman sendiri gitu ya. Kan hunian vertikal berarti halamannya bareng-bareng nih, Pak. Halaman sendiri, kemudian juga bagaimana budaya bermasyarakat, bertetangga, bersosialisasi. Nah, ini tantangan kita bagaimana masyarakat pun menyadari bahwa hunian vertikal itu solusi gitu ya. Nah, gimana nih menurut Bapak nih, Pak? Jadi gini kalau soal bagaimana kita mulai membiasakan diri ya untuk hidup di hunian vertikal, itu buat saya itu cerita masa lalu. Jadi saya ingat dulu ya waktu saya masih staf di dinas, pimpinan-pimpinan kita lah ya, pimpinan-pimpinan kita itu dulu selalu berpikir bahwa hunian vertikal itu belum cocok di kita dengan budaya kita gitu ya. Dulu gitu ya, belum cocok dengan budaya kita. Kita biasa bergotong royong, kita bisa bersosialisasi seperti di kita lah, seperti apa. Nanti kalau hunian vertikal gimana? Banyak lah ya hal-hal yang jadi jauh berbeda yang ditakutkan, dikhawatirkan. Nah ini yang justru mungkin antisipasi kita dulu ya, yang menjadi terlambat. Terlambat dulu itu ya, zaman dulu, bukan menyalahkan ya, tapi mindset kita dulu itu terlambat karena ya kita tahu masa depan akan seperti itu, tapi terhalang oleh pemikiran-pemikiran tadi ya, tradisional tadi yang seolah-olah itu akan tidak cocok di kita gitu ya. Nah jadi kalau kembali lagi ya, saya ke sejarah dulu ya, flashback. Selama di era kita ya, Taufik dan saya gitu. Di kita itu provinsi, khususnya lah provinsi, itu kita, atau di Jawa Barat secara umum, pembangunan rusun yang dibangun oleh pemerintah ya, itu sangat amat minim rusunawa itu ya. Jadi dulu itu Popek yang sudah dibangun rusun itu ya, seingat saya di Cirebon ada 1 di dekat terminal, di Karawang ada 2, di Bekasi ada 1, di Bogor ada 2, di Kabupaten Bandung ada di Balai Endah kalau tidak salah ya, di Cimahi ada di Lui Gajah gitu ya, kalau di Kota Bandung di Cingesed, ada di Rancacili. Rancacili udah kesini. Udah kesini. Ya, baru ya. Salang Serang, Pin. Udah kesini juga. Udah kesini juga. Jadi dulu tuh
industri dalam ada. Oh, industri dalam. Jadi dulu tuh ada pembangunan, Betul. penggusuran gitu ya. Udah lama itu nggak dipakai. Itu, jadi mereka itu waktu itu masih kira-kira seperti itu. Bayangin baru segitu Jawa Barat loh, Iya, gitu iya, Jawa Barat. Jadi kalau diibaratkan di negara lain di Eropa, wah udah berapa negara kita itu kan Jawa Barat tuh. Nah itu karena mindset tadi. Itu yang ngebangun kan pusat ya. Iya. Nah, tapi pusat kan tidak bisa membangun begitu saja tanpa adanya keterpaduan. Ya. Karena lahan kan dari pemerintah daerah. Betul. Nah, persoalan yang lain juga ya karena tadi mindset. Yang lain adalah kelembagaan dan sebagainya belum siap. Jadi waktu itu kemudian juga pengaturan administrasi ya yang belum beres aja juga itu menghambat. Jadi yang udah dibangun sedikit itu pun mangkrak. Belum termanfaatkan. Mangkrak itu. Jadi mangkrak karena masalah serah terima dulu tuh ya. Bapak berarti sebenarnya kan dulu itu pelaku sejarah apartemen transit Pak ya? Ya betul. Karena yang melahirkan UPTD itu sebenarnya di era Bapak ya? Ya betul, waktu saya jadi kabid itu ya. Kabid Perumahan ya, Kabid Pak Kadisnya Pak Edi Nasution Pak ya? Betul. Nah, jadi waktu itu, Nah gimana nih Pak ceritanya nih? Cerita. Begitu era saya itu ya, saya lihat Kabid Perumahan Pak ya? Karena saya pernah di tata ruang sebelumnya ya. Oh. Jadi saya punya visi-visi ruang ke depan seperti apa, akan bagaimana harus diantisipasi seperti apa juga. Nah di bidang perumahan karena saya pegang perumahan, ya udah jelas itu masalah vertikal itu ya. Yeah. Udah dalam masuk pada mindset saya gitu. Akhirnya provinsi belum pernah melakukan dalam sejarahnya untuk membangun ya. Akhirnya saya ke Menpora datang, kebetulan di sana banyak senior saya. Wah mereka justru senang kan, karena justru ditunggu inisiatif dari daerah. Provinsi. Akhirnya kita singkat kata kita siapkan lahan-lahan, waktu itu kan baru 4 lahan ya, 4 lahan di Rancaekek, Selokan Jeruk, Batu Jajar dan di Ujung Berung. Yang 3 yang lain tuh milik Pemda lahannya gitu ya. Yeah. Yang 1 aja yang kita bebaskan di Rancaekek. Akhirnya terbangunlah waktu itu berapa 12 atau berapa ya waktu itu 12 twin block di 4 lokasi tersebut. Itu adalah titik sejarah bagi kita itu ya. Yeah. Bagi kita di mana provinsi, dan kita mungkin provinsi satu-satunya waktu itu, saya kurang tahu kalau sekarang yang jangan dibandingkan dengan DKI, yeah. yang membentuk. Tidak banyak provinsi yang berperan mengelola apartemen atau rusunawa Pak ya. Ya, waktu itu belum makan, mungkin kita satu-satunya ya, pertama gitu. Sekarang mungkin Jawa Timur mungkin sudah. Oke, mungkin sekarang ya. Nah, kita dorong Pak Opik, kita dorong kabupaten kota dan kita beri contoh. Jadi ini tadi mangkrak itu ya, mangkrak itu seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kita membuat kajian telahan hukum dengan biro hukum di sini. Sebaiknya gimana menyikapi ini gitu, karena di kita juga mangkrak juga, yang provinsi juga sempat mangkrak sekitar. Kalau saya lihat 2011 Pak ya, mulai pembangunan 2011. Nah sempat mangkrak karena kalau tidak salah mulai dikelola 2014 ya. 2015 Pak. 2014 itu mulai pengusulan. Oh 2015, oke. Nah itu ada sempat mungkin 2 tahunan mangkrak kita karena masalah administrasi. Karena itu jadi temuan BPK dulu. Nah di Cimahi, di Bogor itu temuan BPK karena mereka berani ya tanpa ada serah terima gitu. Akhirnya kita bikin sebuah dokumen untuk serah terima yang di-guide oleh Biro Hukum. Kita bahas lagi dengan Biro Hukum di Kementerian Menpora ya, di Menpora dan juga di PU, karena ada yang PU ada yang Menpora. Akhirnya itulah titik awal bagi Jawa Barat lah, saya nggak bilang Indonesia ya, adanya sebuah ketertiban administrasi sehingga kita sah untuk mengelola rusun-rusun itu dan kita terima apa adanya Pak Opik. Payung hukumnya ada waktu itu, Undang-Undang 1 ya, 2011. 2011 itu ya, 2011 betul. Undang-Undang 20, 2011 juga ya, tentang rusun gitu ya. Dan tentang BMN lah, terutama ya waktu itu, karena ini peralihan BMN gitu ya, dari pusat ke kita gitu. Sehingga kita juga boleh menerima retribusinya gitu, dimasukkan di dalam perjanjian itu. Nah, ya gitu kira-kira ininya. Ya, menarik Pak. Jadi sebenarnya berawal dari memang keinginan dan komitmen Pak ya. Iya betul. Keinginan, komitmen, bagaimana dan visi ya, kita punya visi ke depan. Saya kira Jawa Barat sudah meletakkan visi itu ya. Hanya mungkin tadi ya
satu dukungan gitu ya. Bicara dukungan, kadang-kadang ya kita lupa bahwa perumahan itu sebenarnya harus jadi prioritas Pak ya. Apalagi nih hunian vertikal. Kadang-kadang ya tadi ada kebutuhan-kebutuhan lain sehingga pembangunan perumahan kurang jadi prioritas gitu ya. Nah, terutama dalam pembangunan hunian vertikal. Tapi kalau secara dokumen-dokumen di kementerian gitu ya, di PUPR itu termasuk Bappenas mendukung bahwa vertikalisasi hunian baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta dalam bentuk apartemen. Pak, ini namanya apartemen transit sekarang kan ya? Nah, ini kan sebenarnya saya itu mengelola itu dari generasi berikutnya Pak. Jadi yang melahirkan itu kan di generasi Bapak nih. Dulu gimana ya Pak? Ya jadi gini, rusun itu ya namanya, kan kita ini rusunawa, rusun aja kata kuncinya. Itu tuh berkonotasi kurang bagus lah ya di masyarakat gitu ya. Jadi rusun itu bahkan dulu ada filmnya lah ya tentang kehidupan di rusun ya, di bioskop tuh ya. Ya kumuh lah ya, kumuh, kemudian konflik di dalam antar penghuni dan sebagainya, sehingga itu jadi bad image lah buat masyarakat gitu ya. Yang namanya rusun gitu belum transisi ya, karena kita belum biasa untuk hidup di rumah susun, hunian vertikal. Nah, sehingga kita alami seperti di Ranca Ekek dan di Selokan Jeruk misalnya, itu kurang peminat Pak. Tapi jadi kurang peminat itu ya, ini ya bukti ininya gitu. Kecuali kalau yang kayak Ujung Berung gitu, karena para pekerja itu kan ya kayak ASN lah gitu ya, PNS dulu itu. Ya jadi kita lebih ini gitu. Jadi ke sana lebih ini. Nah, kalau yang industri ini agak kurang. Nah, waktu itu gitu. Nah, kemudian yang kedua kita tuh ingin mengatasi backlog. Nah, jadi menurut kita yang namanya rusunawa ini belum mengatasi backlog. Karena orang yang tinggal backlog itu kan diatasi kalau orang itu punya hunian kan, udah punya hunian, kepemilikan gitu ya. Nah, ya kepemilikan mungkin bisa ini ya bisa jadi hal yang nomor dua. Yang penting mereka punya hunian ya, karena kan bisa kalau di misalnya HGB kan tidak memiliki ya, misalnya gitu. Yang penting mereka punya hunian. Nah, tapi hunian yang mungkin menjamin selama hidupnya ya gitu. Nah, di sana itu kan cuma berapa tahun. Jadi nanti keluar mereka kembali lagi ke daerah kumuh. Nah, ya, mereka nggak punya lagi rumah dan sebagainya gitu. Nah, kita satu itu, jadi kita ingin mengatasi masalah backlog. Jadi di sana hanya transit dan kemudian bad image tadi kita rubah dari rusun menjadi apartemen. Saya waktu itu diskusi dengan ini Pak Denny Juanda ya, Kepala Bapeda. Jadi Kepala Bapeda, jadi udah kita rubah image-nya jadi apartemen. Jadi kita mengelolanya itu harus profesional. Di sana harus bersih, nyaman dan sebagainya. Itulah. Jadi dan harus transit, sehingga muncullah berikutnya adalah program Gempita itu ya. Gerakan menabung penghuni apartemen transit itu ya. Karena kita ingin arahkan mereka ke sana tuh hanya transit. Kita mengatasi backlog gitu. Ya, menarik nih. Sobat Apen, karena kita bicara dengan pelaku sejarahnya dulu. Yang memperjuangkan menyiapkan lahan tentunya Pak ya. Tidak mudah menyiapkan lahan, meyakinkan sampai ada pemerintah pusat berkenan membangunkan rumah di lahan-lahan milik Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah berkat perjuangan, rintisan dulu perjuangan, dan sekarang masyarakat Jawa Barat sekarang itu di angka 1.100 Pak hunian kita. Berapa? 1.100-an Pak. Oh iya. 1.100-an kita sudah pengelolaan sudah naik kelas lah berbasis IT Pak. Kemudian juga masyarakatnya juga alhamdulillah sudah pada melek teknologi karena generasi yang sekarang Pak ya. Milenial lah ya. Ya. Dan meskipun tadi di Selokan Jeruk itu kurang peminat dulu Pak, awal ya. Sekarang itu ya hunian itu di angka 90% ke atas. Meskipun belum seperti halnya yang lain Pak. Ujung Berung itu sampai waiting list, Batu Jajar waiting list. Nah, kalau Ranca Ekek sama Selokan Jeruk belum waiting list, tapi di angka 90 terus Pak kemudiannya. Ya alhamdulillah. Menurut Bapak
program perumahan ke depan ini hunian vertikal gimana Pak mengakselerasinya nih Pak? Apakah terus seperti pembangunan atau misalkan ada yang salah mungkin Pak? Bukan ada yang salah, ada yang kurang pas mungkin Pak ya. Misalnya kehadiran undang-undang tentang pemerintahan daerah yang membatasi kewenangan Pak. Menurut Bapak gimana nih? Apakah memang harusnya seperti itu Pak? Bahwa MBR itu oleh pemerintah pusat? Jadi kalau pandangan saya gini, ini kan memang masalah ini ya terkait dengan undang-undang yang kurang pas lah menurut kita ya, karena MBR ini malah menjadi kewenangan pusat gitu kan ya. Yeah. Nah sehingga kita dulu juga kalau bicara MBR kan jadi lebih luas ya, tidak hanya masalah hunian vertikal ini, termasuk kan Rutilahu kan gitu ya. Yeah. Kita sempat ini ragu gitu kan. Kira-kira ini kita boleh nggak gitu kan ya. Akhirnya kita coba kan, dan juga kita dialog dengan Kemendagri dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kan sampai sekarang yang namanya program Rutilahu ya, yang notabene yang udah untuk MBR itu nggak ada masalah, nggak ada temuan dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ini masih bisa terus begini, dan terutama si undang-undangnya yang harus dirubah gitu ya. Nah kalau masalah itu saya kira sejauh kita tidak ada temuan dari pemeriksaannya, dari masalah keuangan, kewenangan dan sebagainya, kita jalan terus Pak Opik ya, kita jalan terus. Dan khusus untuk yang vertikal ini karena kita sudah tahu, kita sadari bersama ya bahwa ini adalah solusi, one solution lah, satu-satunya solusi lah saya kira ya untuk Jawa Barat, untuk banyak hal yang nanti kalau kita beralih menjadi vertikal tadi ya, polusi, transportasi, kekumuhan dan sebagainya juga jadi selesai, efisiensi ya gitu ya, biaya dari para pekerja kita dan sebagainya itu nanti terselesaikan. Nah ya kita harus akselerasi tadi, saya pikir sekarang tugasnya Pak Taufik dan rekan-rekan untuk mengakselerasi ini. Jadi kalau saya sih dulu punya PR kita masih banyak kan, kita MBR-nya khususnya ya, terutama kan untuk para pekerja industri. Yeah. Industri di mana-mana banyak di Jawa Barat ini kan. Ya, sehingga ini PR kita. Jadi makanya kalau sekarang sudah mulai ke Purwakarta ya. Purwakarta Pak. Purwakarta. Di Cibatu. Nah, itu bagus lah menurut saya. Inilah yang harus kita akselerasi terus. Saya dulu membayangkan nantinya gitu ya, UPTD perumahan ini ada beberapa UPTD Pak Opik malah gitu ya. Kalau bisa dianggap terlalu besar ya. Kalau hanya satu UPTD, karena sekarang ini kan Bandung Raya lah kasarnya, Bandung Raya, UPTD Bandung Raya, perumahan Bandung Raya. Nanti UPTD perumahan Bodebek misalnya, Bodebek Carrefour misalnya, Bodebek Carrefour. Nanti apa tuh Cirebon Raya tuh? Ya Cirebon Raya Pak. Ya Cirebon Raya lah ya, jadi Cirebon, Indramayu, Kuningan sampai Apalagi nanti dengan adanya Patimban, Kertajati, ya sampai Indramayu, sampai ke Majalengka misalnya itu ya, itu satu UPTD lagi misalnya. Karena ya semuanya itu mereka butuh semua. Nah, kalau dengan ini mungkin ya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga mestinya gitu ikut terlibat juga dengan hal seperti ini. Ini Pak Opik ya di sini di provinsi ini ada dua ya, mungkin UPTD dan bidang ya. Iya betul. Nah, ini berbagi tugas karena kan kita sifatnya pembinaan. Jadi betul yang barusan. Jadi saya melihat ini yang mungkin perlu dibenahi di bidang pembangunan perumahan dari dulu nih ya. Ini penyakit nih. Ya saya sering protes di pusat dulu ya, di kementerian waktu masih Kemenpera. Karena di bidang perumahan tuh kita belum punya blueprint yang sama saya pikir. Mereka punya RPJMN. Tapi RPJMN itu kayaknya buat mereka sendiri gitu loh. Harusnya kan dikerubutin sama semua orang. Semua pihak maksud saya. Mereka punya perangkat-perangkat di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah ini harusnya bersama-sama dalam satu kereta itu ya, mereka melokomotifnya gitu, gerbong-gerbongnya dalam satu program blueprint yang sama, sebuah dokumen yang sama. Kalau kita di Cipta Karya dulu ada yang namanya disebut RPIJM. RPIJM itu di bidang air bersih, sampah, limbah ya khususnya ya, dan tata ruang. Itu kita bersama-sama keroyokan, berbagi tugas. Jadi misalnya kalau air minum nih ya, air minum pusat masuk di IPA, di Intek dan IPAL ya. Inteknya BBWS.
Dirjen SDA ya. Ya. Si IPAL-nya Cipta Karya, si pipa Jadi, pembawanya provinsi. provinsi, distribusinya kabupaten kota. Nah itu yang indah tuh kan gitu ya. Iya. Pengadaan lahan oleh pemerintah daerah. Nah itu yang disebut keterpaduan itu. Nah jadi di bidang perumahan ini tuh saya sih selalu bermimpi. Saya kurang tahu zaman sekarang Pak Opik ya, apakah kita sudah punya itu belum? Jadi harus dikeroyok. Jadi, nah sekarang terlepas dari pusat ya, karena kan kita nggak bisa ngatur pusat. Kita aja di Jawa Barat, bagaimana kita menterpadukan antar kita gitu ya. Bagaimana kita punya visi yang sama, mindset yang sama, yang harus diaktualisasikan di dalam visi misinya masing-masing daerah itu. Jadi kita juga punya PR ya, kita semua sekarang punya PR yang dari nol menurut saya yang mungkin kalau di daerah itu RP3KP ya. Maksudnya di pimpinannya. Di pimpinannya. Kan ada divisi misi nanti diturunkan jadi program kan? Iya. Kebijakan program RPJMD kan gitu ya. Betul. Nanti RPJMD ini kan pegangan kan? RPJPD dulu, RPJMD. Nah, ini harus tertuang semua di situ. Sekarang momen yang sangat bagus karena provinsi, kabupaten, kota akan mempunyai pimpinan yang baru. Ya. Nah, bagaimana ini semua pihak ini, semua stakeholder yang berkepentingan itu bisa mempengaruhi ya, memberi masukan kepada para pimpinan yang baru, bahkan mungkin kepada para kandidatnya dari awal gitu, agar mereka memasukkan bidang perumahan ini semua ya yang terkait dengan perumahan, termasuk hunian vertikal ini, karena sangat penting hunian vertikal ini diantaranya itu harus menjadi visi misinya mereka. Itu akan jadi tuntutan dan PR mereka kan, tuntutan masyarakat maksudnya, dan jadi PR mereka. Dan berikutnya ya program harus disamakan. Kita punya musrenbang, punya apa, tapi itu kan hanya hanya sekali-kali aja begitu ya, tapi tidak didokumenkan bersama selama 5 tahun ke depan kita mau ngapain, di daerah Bekasi mau ngapain, siapa berbuat apa dan sebagainya. Sehingga tujuan misalnya kalau kita levelnya provinsi, visi misi gubernur di bidang perumahan untuk pembangunan vertikal misalnya ada target-target tertentu, itu kita bisa berbagi gitu. Ya saya kira mungkin kita harus berangkat dari sana dulu, tapi kalau kita di bidang pemerintahan karena menyebut kebijakan dan anggaran itu, gitu mungkin. Tata ruang Pak, satu lagi Pak, maaf. Jadi kita juga pengalokasian lahan untuk perumahan. Betul. Jadi kita kalau dulu TKPRD, sekarang apa ya? Takutnya udah berubah kalau dulu. Nah, semua usulan tata ruang dari kabupaten kota ini kan nanti oleh kita kan diolahnya ya, di asistensinya, disetujuinya gitu sebelum nanti ke pusat. Nah, disitulah peran provinsi sebetulnya untuk mengarahkan kabupaten kota agar mereka mengarahkan permukiman-permukiman tuh mengalokasikan sebagian tuh untuk vertikal. Jangan terlambat lagi. Jangan merasa misalnya kota Garut karena masih banyak lahan dan sebagainya. Jangan sampai situasi yang dulu saya ceritain ya, mindset kita dulu seperti itu. Nah, sekarang jadi kan udah keburu begini. Nah, tapi tidak ada kata terlambat. Yang nanti diatur lagi lebih detail di zonasinya mereka, Pak Opik. Jadi kalau nanti ke depan pembangunan perumahan itu sudah diarahkan sampai ke di bawah zonasi lagi, makanya RTBL mungkin di kabupaten kota itu sudah menentukan titik mungkin. Betul. Di mana akan dibangun pusat-pusat perumahan yang akan diarahkan ke hunian vertikal. Sekarang ini saya ikuti kan yang baru, konsep baru ya dari Kementerian PUPR itu TOD kan, Transit Transit Oriented Development ya. Nah itu kan bagaimana pembangunan itu, perumahan itu mendekati moda-moda transportasi, sehingga dan dibangunnya di sana vertikal. Contoh di berita hari ini ada di Depok Pak Upik, nanti saya lupa tadi ya ininya, itu ada rencana dibangun 200 sarusun gitu ya, hunian unit untuk mahasiswa di Depok yang TOD tadi konsepnya. Jadi mahasiswa udah dekat dengan transportasinya. Gitu. Nah, memudahkan pergerakan orang, efisiensi ada di sana. Nah, itulah di tata ruang yang kita harus memberikan masukan ke ini ya, ke BMPR lah ya kalau sekarang, dan Bapeda gitu.
terkait dengan sektor kita mungkin itu. Oke, yang kedua mungkin saya ingin tanggapan Bapak. Kita itu Jawa Barat itu baru masuk kepada yang transit nih Pak. Artinya kita memposisikan masyarakat itu bisa memiliki rumah, ada kemampuan. Tapi di sisi lain gitu kan, sebenarnya ada masalah non fiskam MBR Pak. Jadi ada masyarakat berpenghasilan rendah tapi non fiskam. Income-nya tidak tentu ya. Oh, jadi tidak masuk ini ya, apa BI checking ya? Nggak akan lolos di BI ya checking. Kita kan sasaran yang apartemen transit itu yang sementara ini fixed income Pak ya. Iya, betul. Di sisi lain masyarakat yang tidak fixed income pun memerlukan hunian. Nah, Jawa Barat provinsi belum punya skema sebenarnya ya. Bagaimana mengakomodir yang non fixed income ini. Kayak misalkan ya kan tukang bubur juga non fixed income perlu hunian mungkin kan selama ini. Nah, ini gimana di pandangan Bapak nih? Pekerja tidak tetap ya? Pekerja tidak tetap. Tukang konsepnya pijat, ya? Punya konsep barangkali ya. Kita punya pengalaman aja ya, pengalaman kecil. Jadi dulu kita tuh pernah membantu tukang pijat ini. Jadi para pekerja yang tidak tetap ini, sehingga tidak akan masuk ke BI checking kan, mereka nggak akan bisa ngambil KPR kan, gitu kasarnya gitu ya, nggak akan bisa nyicil rumah gitu, karena seperti itu. Padahal kenyataannya mereka tuh sebetulnya punya kemampuan itu, tapi karena bukan pekerja tetap ya nggak dipercaya jadinya gitu ya. Nah, akhirnya yang ini nih ya, tukang pijat tadi sampai pada datang ke sini tukang pijat nih, perwakilannya ada beberapa orang sampai kita digandeng-gandeng naik lift kayak gitu ya. Di atas kita dulu kan lantai 3 ya. Nah, jadi waktu itu kita bekerjasama dengan Apersi. Jadi ini hanya contoh saja, tapi ya analognya nanti bisa dicari yang lain. Jadi waktu itu Apersi menjadi penjamin Pak Pik. Jadi ya saya kira yang harus menjadi penjamin kayaknya yaitu para pengembang ini kayaknya. Jadi sekarang kan banyak ya, ada Apersi, ada 2RSI dan sebagainya yang lain itu. Nah, ini yang harus kita ajak ngobrol, karena ini masyarakat yang belum tersentuh oleh kebijakan ya gitu. Jadi justru kita harus hadir gitu. Nah, dulu akhirnya kita bicara dengan Apersi khususnya. Mungkin bisa ini lagi ajak lagi Bu Ainur ya. Dulu ya ketuanya dulu. Kalau sekarang Pak Gunawan. Nah, akhirnya mereka mau menjadi penjamin ke bank kalau ada apa-apa dengan mereka itu. Akhirnya bank tapi itu landed ya? Ya waktu itu masih landed. Itu masih jadi ya sekarang sih kita inginnya bukan landed kan ya. Tapi persoalannya sama kan. Pada waktu mereka mengambil KPR itu mereka nggak akan lolos. Nah, itu dulu konsepnya ya, jadi ada penjamin ini. Jadi memang kita harus dialog lagi dengan bank ya. Bank-bank penyalur, FLPP mungkin masih LPP kan? FLPP. Dengan bank-bank penyalur FLPP ini, gimana solusinya di zaman sekarang? Mungkin udah aturannya ada yang berubah-ubah. Tapi saya kira ada solusi lah, haruslah. FLPP versi vertikal Pak? Ada ya? Harusnya. Belum Pak? Oh belum? Mestinya. Katanya lagi digodok nih. Jadi rusunami, tapi dia ada subsidinya. Nah, ini rusunami ini juga Pak Opik kan dari zaman dulu itu yang namanya istilah rusunami. Kenyataannya kan belum hadir ya. Belum ada. Nah, ini Pak Opik yang saya pikir inovasi berikutnya ya sekarang yang harus kita buat misalnya, karena kita udah tahu ini. Kita ingin solusinya dengan vertikal, diantaranya rusunami. Nah, biarnya masalahnya biayanya Pak itu tadi. Artinya harus ada subsidi pemerintah untuk rusunami. Nah, itu jadi bagian solusi. Itu yang harus dipikirkan sekarang, gimana caranya itu. Misalnya, topiknya misalnya nih yang kepikiran saya, selain ada insentif infrastruktur ya, yang ngebantu mereka gitu ya, kayak PSU lah istilahnya. Kalau gitu. di landing kan ada PSU yang dibangun. Ya, ke mereka juga apa nanti bisa. Nah, yang lainnya tuh gimana kalau kerjasama dengan mereka dengan menggunakan lahan pemerintah. Jadi lahan pemerintah yang idle ini ya, itu banyak sekali Pak Opik. Jadi kalau kita gali, asal kita betul-betul berkoordinasi dengan baik ya dengan dinas-dinas yang lain, itu kita kan sudah pernah minta
berapa ya? Mungkin ada sekitar 10-an lokasi untuk masjid. Misalnya ya, itu kan minimal 1 hektar itu untuk masjid itu. Udah gitu untuk rusun kita ya, untuk apartemen transit kita kan selain yang mana yang Ranca Ekek semuanya milik pemerintah. Ya. Nah, ternyata masih banyak, Pak. Kita harus dan memang pertama ya kesuksesan dulu ya kita ini dulu bisa mendapatkan lahan dari pemerintah yang dimiliki oleh dinas-dinas lain itu, OPD lain itu memang harus ada goodwill dari Pak Gubernur. Jadi kalau Pimpinan tertinggi ya? dari pimpinan tertinggi, makanya tadi kembali yang awal ya, bagaimana kita harus memberikan masukan kepada pimpinan yang baru nanti terkait dengan pentingnya ini gitu. Nah, dulu jadi Pak Her selalu mensupport kita untuk pengadaan lahan itu, sehingga yang dinas-dinas lain itu kan biasanya suka susah mereka ya ngelepas-lepasin, mereka dengan mudahnya. Nah, misalnya kalau ada lokasi-lokasi yang bagus lah ya dari sisi tata ruang dan sesuai dengan tata ruang dan juga kriteria lainnya memenuhi itu kan ada pemanfaatan atau kerjasama dengan swasta. Bentuknya banyak macam-macam, ada BOT, ada macam-macam. Ya. Banyak lah itu seperti yang sudah dilakukan. Contohnya itu hotel itu Podomoro, Pullman. kan? Pullman itu dengan Podomoro ya. Kemudian ada golf yang di Jatinangor. Ya. Jadi nanti itu bisa macam-macam, ada beberapa jenis bagaimana bentuk pengelolaan itu. Nah, saya kira zaman Pak RK juga Cibatu mungkin ya. Cibatu itu zaman Pak Ridwan Kamil juga ada keberpihakan gitu ya. Cuma tadi kebutuhan pembangunan yang lainnya banyak gitu ya, sehingga pembangunan dusunnya belum banyak jadi prioritas utama ya, karena juga pandemi mungkin kemarin. Ya, pandemi juga. Tapi ada terobosan Pak Gubernur itu membangun, dikerjasamakan, salah satunya ini nanti dengan BPJS, Pak. BPJS. Ya, jadi menggandeng BPJS, jadi pembangunannya lahannya Pemprov, nanti dibangun bekerja sama dengan BPJS. Ini juga terobosan di zaman Pak Gubernur, Pak. Nah itu maksud saya. Nah ini mungkin perlu terobosan yang seperti itu. Coba lebih diintensifkan itu. Jadi sekarang akselerasi PR-nya rekan-rekan sekarang. Ya kita tahu uangnya nggak banyak gitu, tapi harus ada uang lain misalnya BPJS, kementerian dan sebagainya. Lahan aja kita mah sebutnya lahan. Konsentrasi yang penting kita nyediain lahan. Nah, tinggal bentuk kerjasamanya seperti apa secara hukum yang memenuhi gitu ya. Nah tadi kembali lagi bahwa sebenarnya yang belum dilakukan itu rusunami nih, ada PR nih. Iya betul, salah satu. Kita belum punya model ya bagaimana menyediakan menjadi rusunami gitu, membina masyarakat, atau misalkan ada dulu dia ngontrak kemudian pada akhirnya dia miliki. Ngontrak dulu, setelah ngontrak boleh bisa dimiliki. Nah itu model-model gitu nih yang belum ya, atau misalkan ya kita juga menafikan orang tua yang yang sudah tidak produktif ya, yang ada di kawasan kumuh, kemudian dibangunkan rusun yang memang rusunami memang untuk dia sendiri gitu ya. Itu juga mungkin perlu jadi pertimbangan dibandingkan dengan mereka hidup di daerah yang kawasan itu yang kumuh. disebut dari dulu urban renewal kan gitu ya. Ya. Nah, itulah mungkin karena sekarang permasalahan kumuh itu menjadi masalah krusial di Jawa Barat khususnya. Katanya 1 dari 5 orang tinggal di permukiman kumuh ya. Ya, itu dari Ketua Pokja PKP Pak. Nah, saya ingin terakhir mungkin ya kalau masih ada waktu ya, tentang bagaimana berbagi peran ya. Untuk pembangunan perumahan. Nah itu Pak, urban renewal itu saya kira itu juga salah satu tantangan yang untuk bisa diwujudkan, karena sekarang itu jadi persoalan gitu ya. Bagaimana kalau kita nanti bisa dengan kabupaten kota tentunya yang punya ya kita kan yang mendorong gitu konsep-konsep kita gimana, apa yang juga kita bisa bantukan ke mereka sehingga ada sebuah permukiman kumuh yang kata Pak Taufik tadi itu bisa dirubah menjadi hunian kampung vertikal gitu ya. Kampung vertikal yang lebih tetap semua nuansa kehidupan di tapak itu bisa
bisa tetap terpenuhi gitu, karena kan Ya. ruang terbuka hijaunya lebih luas malah, Iya. ruang sosialnya lebih luas dan sebagainya. Nah, soal berbagi peran nih ya, saya ingin cerita. Jadi saya kira sekarang momentum menuju 2024 di mana kita harus bisa memberikan masukan-masukan kepada para calon pimpinan. Mungkin nanti kalau sudah mulai ada para nominator ya yang akan menjadi kepala daerah ya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Ini perlu ada pihak-pihak loh yang kalau dari kita dari Memberikan provinsi, masukan gitu ya. dari dinas kan nggak mungkin, susah, nggak mungkin lah kita yang bisa memberikan masukan. Nah, siapa ini? Nah, kalau menurut saya di antaranya yaitu forum PKP itu. Forum PKP. Forum PKP itu yang harus hadir. Bapak wakil ketua Pak ya? Iya betul. Nah, saya berharap nanti Pak Encep bisa melihat ada momen yang penting ini, sehingga dari kita dari forum PKP itu harus bisa memberikan sebuah paper ya, masukan kepada mereka. Calon kepala daerah. Di Bidang perumahan nih Pak ya? Untuk bidang perumahan ini. Sekira menarik itu Pak, kalau bisa Harus masuk di visi misi mereka gitu. Bagian dari visi misi. Di zaman PRK ada namanya buruh juara Pak itu. Salah satunya adalah rumah juara itu. Nah, itu betul. Itu masuk gitu. Ya, tapi mungkin kebutuhan yang lain lebih banyak gitu ya, sehingga ya baru tidak sebanyak pembangunan yang dulu mungkin ya. Kemudian juga komitmen Pak ya tadi. Komitmen itu nomor 1. Komitmen untuk pembangunan. Pak Opik kalau mau tahu ya, ini sebelum saya pindah nih ke LH, Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil itu mungkin karena belum begitu familiar sekali ya, friendly dengan Rutilahu. Gitu. Jadi waktu itu kita minta waktu ke Pak Gubernur baru menjabat ya gitu, baru menjabat, kita minta waktu, agak susah waktu itu, tapi akhirnya kita bisa ketemu. Kita memberikan masukan-masukan ke Pak Gubernur baru waktu itu ya gitu ya, tentang program-program yang ingin kita capai di bidang di sektor-sektor dinas kita. Saya pernah usulkan, kan semuanya lebih ke bagian pimpinan ya. Misalnya desa bebas bebas air minum ya, kekeringan ya. Dan kita rawan air, desa bebas rawan air dan sebagainya, macam-macam ya. Sampah ya. Nah, dan Rutilahu. Waktu itu Rutilahu itu karena mungkin divisi misinya belum masuk mungkin ya gitu ya. Nah, itu saya ngototnya luar biasa waktu itu. Bagaimana saya mohon gitu ya, karena kan ada Bapeda gitu ya. Rutilahu itu harus dilanjutkan karena sebelumnya ada, dan karena ini persoalan besar. Saya dengar katanya malah sekarang lebih parah lagi ya kita ya, permasalahan Rutilahu, rumah tidak layak huni ya. Tapi ternyata masalah sanitasinya ya, yang kurang baiknya ya. Tapi ini mah rumahnya dulu lah kita berpikir ya. Ya tentunya ada sanitasi di sana. Sehingga akhirnya kan targetnya 100.000 masuk di RPJMD. Itu di dialog malam itu, saya ingat di malam itu di rapat itu. Nah, jadi nanti dari awal sudah ada masuk input dari pihak luar gitu ya, misalnya dari forum, dari MP3I dan sebagainya lah, asosiasi dan pada waktu nanti mereka itu menjabat ya, kita pun harus memberikan masukan-masukan juga walaupun gimana gitu. Mungkin itu aja. Menarik Pak, banyak sekali kita banyak belajar ya dari Pak Bambang ini, ya karena pelakunya juga gitu ya. Dan Pak Bambang mengingatkan ini bulan Agustus, jadi ini podcast ini bagian dari menuju Hari Perumahan Nasional Pak. Iya betul 25 Agustus itu 25 hari Agustus ya. Selamat Hari Perumahan Nasional Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Semoga tambah maju lah. Ya, tambah maju perumahan di Jawa Barat, di Indonesia. Sobat Artlan, barangkali sudah banyak yang bisa kita peroleh ya. Sudah banyak cerita nih Pak Bambang ini terkait dengan dulu ya, program perumahan dulu sampai tadi ya, bagaimana meyakinkan pimpinan kepala daerah gitu ya, agar program-program perumahan itu bisa masuk di dalam dokumen-dokumen perencanaan.
Saya kira mungkin Ya. ada terakhir Pak yang mau disampaikan, pesan-pesan atau harapan ke depan lagi yang ditekankan Bapak? Ya saya kira tadi udah ini harapan saya sih ya mudah-mudahan pimpinan yang baru nanti ke depan itu, karena kondisinya juga mudah-mudahan normal ya, nggak ada lagi Pandemi ya? pandemi kayak kemarin gitu ya, sehingga normal anggaran itu normal lagi gitu ya. Pimpinan ke depan kita baik di provinsi, kabupaten, kota itu punya visi misi yang sama terkait dengan pembangunan di bidang perumahan. Ya termasuk masalah yang kita bicarakan khusus tentang perumahan vertikal ya, karena kita menganggap ini sangat krusial gitu. Jangan sampai tambah terlambat untuk merubah arah pembangunan di bidang perumahan yang harus menjadi vertikal ke depan gitu ya. Sehingga nanti kalau komitmen itu sudah ada, tentunya juga anggaran ya, anggaran juga itu nanti juga lebih berpihak gitu, yang tadi Pak Opik merasa itu memang harus ada peningkatan gitu. Kemudian kita juga berharap adanya keterpaduan, kalau saya keterpaduan program antar pusat ke provinsi, kabupaten, kota, seperti program-program yang ada di Cipta Karya gitu ya, seperti saya bilang tadi. Karena itu penting gitu, kalau tidak ada blueprint yang sama yang jadi pegangan bersama terus, sehingga kalau kita ketemu setiap tahun yang ngomongnya itu terus. Jadi rolling plan istilahnya dulu. Jadi mana yang sudah diprogramkan, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Ya yang belum jadi PR yang berikutnya. Atau mungkin karena sudah tidak cocok di drop dan sebagainya, itu terus bicaranya dari satu dokumen yang sama terus gitu, sehingga kita tidak nafsi gitu ya rasanya. Masing-masing Perannya jelas Pak ya? Iya betul, bagi peran jelas itu. Dan kalau masyarakat, kalau kaitan dengan hunian vertikal, saya kira kita tidak usah khawatir lagi lah. Mereka sudah well informed, udah familiar dengan kehidupan di rumah vertikal, karena sekarang mungkin yang lebih butuh tinggal di sana milenial ya, dan generasi berikutnya setelah milenial. Mereka mungkin 30%-an penduduk Indonesia tuh sekarang gitu ya, dan mereka nggak ada masalah, nggak kayak mungkin masa-masa lalu orang-orang tua kita dulu gitu untuk hidup di sana. Jadi ya tinggal kitanya aja. Terus mungkin terakhir untuk Dinas Perkim, mulai dari bidang perumahan dan juga UPTD-nya, mudah-mudahan bisa lebih mengakselerasi Pak. Jadi waktu nanti ada UPTD yang di beberapa zona tadi tuh. Artinya memang kita udah mulai banyak membangun di sana gitu. Itu indikatornya banyak membangun, sehingga mungkin ya perlu ada pengelola baru organisasi UPTD. Dan untuk meningkatkan ini Pak Opik, zaman saya ya gitu ya. Mudah-mudahan zaman berikutnya sudah ini lebih baik. Para pengelola kita juga jangan lupa untuk ditingkatkan terus capacity building-nya. Karena tadi ya ininya kan kita apartemen, dan ini bergerak terus sehingga kita selalu memberikan pelayanan yang prima gitu. Capacity building. Mungkin itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Sobat Atlan, barusan sudah bisa banyak ilmu ya, banyak pelajaran yang bisa diperoleh pada podcast P3J ini. Terakhir Bapak mungkin bisa menyapa dengan slogan kita, PPJ, Podcast P3JB Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur Pak. Ya.